Dalam episode 8 Martial Peak ini, Yangke menghadapi konsekuensi dari interaksinya dengan buku hitam misterius yang telah menyerap darahnya. Sebuah pusaran cahaya emas meledak dari halaman, membentuk sosok tengkorak bercahaya yang menyerang langsung ke kepalanya. Serangan itu bukanlah untuk membunuh, melainkan sebagai ujian warisan, memasuki tubuhnya dan memaksa kekuatan kuno menyatu dengan jiwanya. Dalam rasa sakit yang luar biasa, pusaran energi mengamuk di dadanya, menandai kebangkitan kekuatan tubuh emas legendaris yang selama ini tersembunyi. Tatapan Yangke yang awalnya panik berubah menjadi teguh ketika pusaran itu berhenti dan meninggalkan aura baru yang bersinar dari dalam dirinya. Kini ia berdiri dengan kekuatan yang tak lagi sama. Buku hitam telah memilihnya sebagai pewaris dan dunia tak akan lagi memandangnya sebagai murid biasa. Dari dalam dirinya, jalan menuju puncak Martial Peak akhirnya mulai terbuka. Yangke kembali diterjang oleh gelombang energi misterius yang mengguncang seluruh tubuhnya. Ia jatuh tersungkur ke lantai dengan teriakan kesakitan yang mengoyak keheningan, sementara cahaya keemasan menyala hebat dari dalam dirinya. Di tengah rasa sakit yang tak tertahankan, nafasnya memburu dan keringat dingin membasahi wajahnya. Namun yang paling mengejutkan, tiba-tiba sebuah tangan tulang belulang tembus cahaya muncul dari dadanya, mencengkram jantungnya seolah ingin merenggutnya. Wajahnya menegang, otot-ototnya menjerit dalam diam, dan energi luar biasa terus mengamuk di dalamnya, memaksanya melewati proses pemurnian yang brutal. Ini bukan sekadar warisan kekuatan, ini adalah ujian hidup dan mati yang menuntut seluruh jiwanya. Tubuh dan kesadarannya nyaris terkoyak. Tapi dalam rasa sakit itu, fondasi kekuatan sejatinya sedang dibentuk. Yangke tak hanya bertahan, ia mulai dilahirkan kembali. Di tengah proses kebangkitan kekuatan yang mengerikan, tubuh Yangke mengalami transformasi drastis. Kulitnya mulai merekah, retak-retak seperti lapisan tanah kering yang pecah karena tekanan dari dalam. Suara retakan bergema di udara menandakan bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di balik daging dan tulangnya. Setiap lapisan luar tubuhnya seolah terkelupas, membuka jalan bagi kekuatan baru yang hendak muncul. Sementara itu di luar gubuk, teriakan keras Yangke mengguncang suasana tenang pagi hari, memecah keheningan hutan dan menarik perhatian salah satu murid lain yang kebetulan lewat. Murid itu menghentikan langkahnya, terkejut mendengar jeritan memilukan dari arah gubuk terpencil itu. Ia menatap ke sana dengan ekspresi waspada, tidak tahu bahwa di balik dinding kayu itu sebuah kelahiran kekuatan besar sedang terjadi. Dan Yangke bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Di tengah siksaan hebat yang melanda tubuh dan pikirannya, Yangke menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada rasa sakit. Sebuah makhluk abadi keemasan sedang berusaha mengambil alih kesadarannya dan merebut tubuhnya. Dengan nafas terengah dan tekad membara, ia menggertakkan gigi dan berseru dalam hati bahwa ia tidak akan pernah tunduk. Semangat juangnya yang tak tergoyahkan menjadi satu-satunya tameng melawan dominasi entitas misterius itu. Setelah perlawanan sengit dari dalam pikirannya, tubuh Yangke akhirnya terkulai di lantai gubuk. Tak bergerak, seolah seluruh energi dan jiwanya telah terkuras habis oleh pertempuran yang tak terlihat oleh mata manusia. Namun, mentari yang mulai terbit di luar sana seakan menandakan awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Setelah mengalami pergolakan batin yang begitu lama, Yangke akhirnya tersadar di dalam gubuk kayu dengan kepala yang masih terasa berat. Ia duduk perlahan sambil memegangi kepalanya, kebingungan dan mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi. Tatapannya mengarah ke depan dengan penuh pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Buku hitam apa itu? Katanya dalam hati. Namun rasa herannya berubah menjadi keterkejutan saat ia menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi merasakan sakit. Ia memandangi tangannya dengan ekspresi terkejut. Tak percaya bahwa luka dan penderitaan sebelumnya telah lenyap begitu saja, menyisakan tubuh yang utuh dan terasa jauh lebih ringan. Ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya, dan ia tahu bahwa semuanya bermula dari buku hitam misterius itu. Setelah bangkit dan memeriksa tubuhnya, Yangke merasa ada sesuatu yang berbeda. Tubuhnya terasa jauh lebih kuat dari biasanya, seolah ada kekuatan baru yang tersembunyi mengalir dalam dirinya.
Dengan heran, ia memperhatikan tangannya dan menyadari bahwa semua luka-lukanya telah lenyap tanpa jejak. Bahkan luka-lukaku menghilang. Gumamnya penuh takjub. Namun meskipun tubuhnya tampak mengalami peningkatan drastis, ia sadar bahwa dirinya masih berada di level body template tahap ketiga, yang seharusnya belum memungkinkan perubahan sebesar ini. Kebingungan mulai menguasai pikirannya, namun satu hal yang pasti, ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi dalam dirinya. Dengan rasa bingung yang masih menyelimuti, Yang Kai tiba-tiba tersadar dan mencari-cari keberadaan buku hitam misterius yang sebelumnya menyebabkan semua kejadian aneh itu. Di mana buku hitamnya? Gumamnya sambil menoleh ke segala arah dengan cemas. Tiba-tiba sebuah suara gaib terdengar memerintah, muncul, dan seketika itu juga buku hitam yang dicari muncul begitu saja di hadapannya, jatuh ke lantai dengan keras. Yang Kai terkejut, matanya melebar menatap objek tersebut, seakan menyadari bahwa buku itu bukanlah benda biasa. Ada kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalamnya. Yang Kai akhirnya menemukan buku hitam misterius itu dan memeriksanya dengan penuh rasa ingin tahu. Ia memegangnya erat, mencoba memahami apa sebenarnya benda itu. Namun sesuatu yang aneh terjadi ketika ia mengucapkan kata menghilang. Sebagian buku itu benar-benar lenyap dari tangannya, dan saat ia mengatakan muncul, bagian yang hilang tadi kembali utuh seolah-olah tak pernah pergi. Dengan ekspresi bingung dan tercengang, Yang Kai menyadari bahwa buku ini memiliki kekuatan supranatural yang tidak dapat dijelaskan secara logika, dan mungkin menjadi kunci dari semua kejadian aneh yang dialaminya. Yang Kai, yang kini telah mengalami transformasi kekuatan, mulai menelusuri lebih dalam rahasia buku hitam misterius yang mengubah hidupnya. Ketika membuka halaman baru, ia menemukan informasi mengejutkan tentang Soul Stone, sebuah batu yang hanya dapat tercipta ketika ratusan juta jiwa hantu berkumpul di abis dan dipadukan dengan vitalitas manusia dalam jumlah besar. Kesadaran akan asal-usul mengerikan batu itu membuatnya terdiam, namun juga membangkitkan ambisinya. Dengan Soul Stone dan buku hitam sebagai harta karun di tangannya, Yang Kai menyadari bahwa ia kini memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan Pavilion High Heaven dan bahkan menantang para master terkuat di dunia. Kini langkahnya menuju puncak Martial Peak tidak lagi terhalang oleh keraguan, melainkan oleh pilihan antara menjadi pahlawan atau ancaman terbesar dunia. Setelah menyadari kekuatan mengerikan yang terkandung dalam Soul Stone dan potensi besar buku hitam misterius, Yang Kai dihadapkan pada dilema besar. Ia menggenggam buku itu erat, menyadari bahwa warisan ini adalah harta luar biasa, namun juga beban berat. Tapi aku hanya punya sedikit kekuatan sekarang. Bagaimana caranya aku menjaga harta ini? Gumamnya penuh cemas. Namun tekad dalam hatinya segera membara. Ia sadar bahwa satu-satunya cara untuk mempertahankan dan melindungi kekuatan itu adalah dengan menjadi lebih kuat. Berlatih. Untuk jadi makin kuat itu satu-satunya cara untukku melindungi harta ini. Dengan semangat yang tak tergoyah, ia mengingat semua perjuangan dan penderitaan yang telah dilaluinya. Semua perjalanan, rasa lapar, dan latihan keras bukanlah tanpa tujuan. Kini dengan buku hitam di tangan, ia melihat peluang. Karena aku sudah mendapat buku hitam ini, aku mungkin juga akan memanfaatkannya, pikirnya, penuh keyakinan. Ia percaya bahwa setiap lembar dalam buku ini menyimpan lebih banyak rahasia dan kekuatan yang belum terungkap. Dan tekadnya untuk menggali semuanya kini tak terbendung. Setelah menetapkan tekad untuk menjadi lebih kuat, Yang Kai kembali duduk bersila di dalam gubuk kayu, memegang erat buku hitam misterius yang kini menjadi sumber harapan sekaligus ujian bagi dirinya. Tatapannya fokus saat membuka lembaran berikutnya, dan tiba-tiba matanya menangkap cahaya samar yang muncul dari halaman buku. Huruf-huruf bercahaya perlahan terbentuk, tubuh emas kebangsaan, catatan body template. Seketika aura keemasan menyelimuti sekelilingnya dan kekuatan misterius mulai merasuk ke dalam pikirannya. Ini sesuatu merasuki pikiranku, bisiknya pelan. Tubuhnya terpaku oleh arus energi dan informasi yang mengalir deras ke dalam kesadarannya. Tanpa disadari ia sedang menerima warisan teknik tingkat tinggi, sebuah seni penguatan tubuh yang akan menjadi pondasi kekuatan sejatinya.
Disinilah awal dari latihan sesungguhnya dimulai. Setelah cahaya keemasan dari buku hitam meresap ke dalam pikirannya, Yang Kai perlahan mulai memahami isi dari teknik warisan yang baru saja ia peroleh. Dengan sorot mata serius ia bergumam, "Jadi ini catatan body temperate." Ternyata teknik yang tertulis bukanlah latihan biasa. Meski gerakannya terlihat sederhana, ternyata memiliki aturan yang sangat ketat dan tidak bisa dilakukan sembarangan. Ia menemukan bahwa jurus ini hanya bisa dipraktikkan saat sinar mentari pertama bersinar dari timur. Tendangan ini kelihatannya mudah, tapi kurasa tak begitu, pikirnya. Menyadari bahwa waktu latihan sangat terbatas, kesimpulannya jelas. Ia hanya bisa melatih teknik ini selama setengah jam setiap hari. Waktu yang sangat singkat namun penuh makna. Kini ia harus memanfaatkan setiap detik dengan maksimal jika ingin menguasai teknik ini dan melindungi warisan besar yang ada di tangannya. Senja perlahan berubah menjadi malam. Langit di luar gubuk kini gelap dan sunyi. Yang Kai menatap keluar jendela dengan mata lelah. Pikirannya masih dipenuhi oleh teknik yang baru saja ia pelajari. Ia menguap lebar menyadari bahwa tubuhnya butuh istirahat setelah seharian mengalami berbagai kejadian luar biasa. Sekarang sudah malam, aku harus tidur, ucapnya pelan sambil menggosok mata. Ia lalu berbaring di tempat tidur dengan buku hitam tetap digenggam erat, seolah tak mau terpisah barang sejenak dari benda berharga itu. Dalam keheningan malam nafasnya mulai teratur dan tubuhnya pun tenggelam dalam tidur yang tenang. Namun di balik ketenangan itu tekad telah tertanam dalam. Besok pagi, saat mentari pertama terbit dari timur, perjalanan Yang Kai menuju puncak Martial Peak akan benar-benar dimulai. Saat langit masih gelap dan bintang-bintang perlahan menghilang, fajar mulai menyapa dengan semburat cahaya keemasan. Dari dalam gubuk kecilnya, Yang Kai membuka pintu dan melangkah keluar. Disambut ayam-ayam yang berlarian ketakutan karena gerakannya yang tiba-tiba. Dengan mata tajam yang penuh semangat, ia menatap ke arah timur di mana matahari mulai terbit perlahan. Sekarang saatnya sebelum fajar menyingsing, serunya penuh tekad. Ini adalah awal dari latihan keras yang telah ia putuskan. Memanfaatkan waktu yang terbatas demi menjadi lebih kuat, demi menjaga harta dan masa depannya. Dengan mata terpejam dan nafas yang perlahan teratur, pemuda itu menenangkan pikirannya, memfokuskan seluruh energi dan tekad dalam dirinya. Saat sinar pertama matahari mulai menyentuh bumi, ia pun mulai bergerak. Kuda-kuda diturunkan, pukulan dan tendangan dilancarkan dengan kekuatan penuh, mengikuti catatan teknik body temperate dari buku hitam yang ia temukan. Setiap gerakan dilakukan dengan penuh konsentrasi. Tubuhnya menembus udara pagi yang segar, membelah sunyi hutan di belakang rumahnya. Di balik ketenangan wajahnya, tekad membara untuk menjadi lebih kuat terus menyala. Ia tahu ini baru permulaan dari latihan keras yang akan ditempuhnya setiap hari. Dengan nafas teratur dan gerakan yang mantap, pemuda itu mulai menyalurkan energi ke dalam tubuhnya. Kedua tangannya bergerak membentuk formasi sesuai dengan ajaran teknik body temperate, menyatukan kekuatan dalam inti tubuhnya. Aura putih mulai mengelilinginya menandakan aliran energi yang mulai bangkit. Langkah demi langkah ia gerakkan kakinya, menghentakkan ke tanah dengan presisi, menciptakan pusaran debu di sekelilingnya. Setiap gerakan dilakukan dengan kehati-hatian dan fokus, menunjukkan kesungguhan dalam latihan. Ini adalah proses pembentukan, bukan hanya tubuhnya tapi juga mental dan semangat juangnya. Setelah melakukan gerakan demi gerakan dengan penuh konsentrasi, pemuda itu mengangkat tangannya dan mengatur nafasnya sekali lagi. Tubuhnya terlihat tenang di luar, tapi di dalam energi mulai berputar semakin cepat. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba punggungnya terasa seperti ditusuk. Urat-urat dan tulang belakangnya berdenyut hebat seolah sedang dibentuk ulang dari dalam. Ia memekik kesakitan, tubuhnya bergetar hebat. Teknik tersebut mulai menunjukkan dampak sebenarnya. Rasa sakit yang luar biasa sebagai tanda tubuhnya sedang ditempa menjadi lebih kuat. Tubuhnya berusaha menyesuaikan dengan energi yang masuk, mengguncang hingga ke tulang. Meski terlihat seolah ia sedang disiksa, proses ini adalah awal dari transformasi besar. Ia menahan rasa sakit sambil menggertakkan gigi, menunjukkan tekad baja di balik penderitaannya.